Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel aku, Dian Indriani. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe ya. Sebelumnya, namaku Dian Indriani dengan NIM 18622011320. Aku dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Judul penelitian kali ini yaitu pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Selanjutnya yaitu langsung ke review dan analisis kritis artikel. Pertanyaan pertama yaitu, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, dan fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Pertama, motivasi atau isu penelitian. Kinerja industri manufaktur di Indonesia dinilai semakin produktif dan kompetitif terlihat dari data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan produksi industri manufaktur besar dan sedang atau IBS pada kuartal 1 2019 naik 4,45% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Semakin berkembangnya dunia usaha, maka persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain semakin meningkat dan semakin ketat. Research gap. Kinerja ekonomi yang bisa dilihat dari posisi saham sebuah perusahaan banyak dipengaruhi oleh risiko pasar yang tidak menentu sehingga membuat kinerja ekonomi sebuah perusahaan kerap kali tidak berjalan secara optimal. Fenomena. PT SAT Nusa Persada Tbk atau PTSN, perusahaan yang menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik dan perusahaan produsen elektronik pertama yang melantai di BEI pada tahun 2007. PTSN masuk dalam kategori top losers karena harga saham terkoreksi 32,14%. PTSN mengalami lonjakan kerugian yang dipicu menggelombungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 7,9 miliar rupiah. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh investor dalam memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut. Menurut Kusuma dan Mendra Anggraini 2014. Kedua, investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis, di mana ketika perusahaan melakukan hal ini, maka pada akhirnya membantu perusahaan untuk mencapai daya saing mereka. Menurut Sumaryo Nugroho dan Ihkam 2015. Ketiga, dalam era yang didominasi teknologi saat ini, informasi telah menjadi aset utama dari setiap organisasi yang ambisius dan kualitas keputusan manajemen sepenuhnya bergantung pada informasi. Menurut Kim 2011. Keempat, perusahaan melakukan upaya untuk mengurangi hambatan dan mendapatkan daya saing keuntungan melalui investasi dan implementasi teknologi informasi. Karena itu, informasi teknologi atau IT memainkan peran penting dalam sosial dan perubahan ekonomi. Menurut Herbianti 2015. Kelima, perusahaan dengan kemampuan IT yang unggul dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, mengurangi produk atau biaya layanan melalui akumulasi investasi dan penyebaran IT sebelum penurunan ekonomi. Menurut Alanita dan Suwaryana 2014. Yang keenam yaitu perkembangan program unggulan guna meningkatkan kinerja perusahaan menjadi suatu hal serius yang harus dilakukan setiap perusahaan agar mempunyai performansi yang kinerja yang baik. Oleh karena itu, tiap perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya untuk menjadi perusahaan yang mempunyai daya saing unggul di kelas dunia. Menurut Sudarman 2012. Yang ketujuh yaitu Badan Utama Literatur dalam Manajemen Strategis hanya mengakui dua pola hubungan antara keunggulan kompetitif dan kinerja superior. Menurut Duran 2017. Yang kedelapan, secara khusus suatu perusahaan yang telah mencapai kinerja superior maka merupakan sebagai bentuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Menurut Chandra 2016. Kesembilan yaitu keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing atau competitive advantage adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih baik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Menurut Bilqis 2017. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini?
Kinerja ekonomi atau economic performance adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu. Kinerja ekonomi atau economic performance dapat diukur dari laporan keuangan perusahaan yang dikeluarkan secara periodik yang memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan risiko atas penilaian tersebut. Menurut Kusuma, Mente, dan Anggraini 2014. Kritik: peneliti tidak menjelaskan secara jelas teori penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu, apa research question atau rumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apa pengaruh corporate social responsibility terhadap economic performance? Kedua, apa pengaruh IT capabilities terhadap economic performance? Ketiga, apa pengaruh superior performance terhadap economic performance? Kritik: peneliti tidak menjelaskan rumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Pertanyaan kelima yaitu, apa tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance berpengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Kritik: peneliti tidak menjelaskan tujuan penelitian secara eksplisit, tetapi mengonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. Pertanyaan keenam yaitu, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai hubungan corporate social responsibility terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Kedua, memberikan pemahaman mengenai hubungan IT capabilities terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Ketiga, memberikan pemahaman mengenai hubungan superior performance terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Kritik: peneliti belum menjelaskan secara spesifik kontribusi dari penelitian ini. Peneliti hanya memberikan penjelasan secara implisit, seharusnya kontribusi penelitian dapat dijelaskan dengan lebih spesifik lagi. Pertanyaan selanjutnya yang ketujuh yaitu, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Pertama, teori stewardship atau stewardship theory. Teori stewardship adalah teori menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang, di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemilik modal atau prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab pengelola modal atau steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Menurut Bumanti dan Jember 2018. Kritik: peneliti hanya menjelaskan satu grand theory saja secara eksplisit, yaitu teori stewardship. Sebaiknya peneliti menambahkan grand theory lainnya yang terkait untuk mendukung hipotesis yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan ke-8 yaitu, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Keterkaitan teori stewardship dengan variable independent, superior performance, dan IT capabilities, di mana steward berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya, sehingga dengan superior performance akan menghasilkan profitabilitas tinggi dan meningkatkan laba seiring waktu. Dan IT capabilities dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Dengan begitu, memungkinkan perusahaan untuk dapat mencapai tujuan perusahaannya. Kritik: peneliti hanya sudah memberikan penjelasan mengenai keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pertanyaan ke-9 yaitu, buatlah gambar kerangka konseptual. Gambar kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar, di mana terdapat 3 variabel independen yaitu corporate social responsibility X1, IT capabilities X2, dan superior performance X3, dengan economic performance sebagai variabel dependen atau Y. Kritik: peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual. Variabel dikenali secara implisit. Kerangka konseptual di atas adalah hasil dari penelaahan oleh reviewer. Pertanyaan 10 yaitu, apakah hipotesis penelitiannya? H1, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. H2,
IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. H3, superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritik. Peneliti telah menyebutkan hipotesis penelitiannya secara eksplisit. Redaksional hipotesis H1, H2, dan H3 mudah dipahami sehingga hipotesis dapat ditangkap dengan jelas. Pertanyaan ke-11 yaitu, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Perancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. Variable dependent. Economic performance diukur dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Variable independent yaitu corporate social responsibility atau X1 diukur dengan menggunakan triple bottom line. 2. IT capabilities atau X2 diukur dengan menggunakan indeks IT capabilities yang telah disusun berdasarkan teori dan dari berbagai sumber dan diperkuat oleh penelitian terdahulu. 3. Superior performance atau X3 diukur dengan profitabilitas dan pertumbuhan laba. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan pendekatan penelitian dan definisi operasional variabel dan pengukurannya secara eksplisit dan detail. Selanjutnya yaitu teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Sampel yang didapat yaitu 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Sehingga jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 data observasi. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan teknik penarikan sampel secara eksplisit. Selanjutnya unit analisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel yang merupakan gabungan antara data deret waktu atau time series dan data deret lintang atau cross section. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan unit analisis secara eksplisit. Selanjutnya jenis data. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik dokumentasi. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan jenis data secara eksplisit. Selanjutnya uji kelayakan model. Uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan UJF. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan uji kelayakan model secara eksplisit. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dengan beberapa indikator penilaian diantaranya yaitu model regresi data panel dan uji hipotesis. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan metode analisis data yang digunakan secara eksplisit. Selanjutnya pertanyaan ke-12 yaitu, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan persamaan regresi secara eksplisit. Pertanyaan ke-13 yaitu, jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya. Statistik deskriptif. Dapat dilihat pada gambar bahwa hasil uji deskriptif tidak tercantum dalam penelitian, kemudian hasil uji kelayakan model diperoleh model yang tepat yaitu model REM. Kemudian hasil uji hipotesis, ada uji F, adjusted R-squared, dan uji T. Kritik. Peneliti tidak menampilkan data hasil analisis statistik deskriptif, namun sudah menampilkan data hasil uji kelayakan model dan uji hipotesis secara eksplisit. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Keterbatasan dan implikasi tidak dijelaskan. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan keterbatasan dan implikasi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan keterbatasan yang dialami agar dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya. Peneliti juga seharusnya menjelaskan implikasi dari penelitiannya sebagai dasar untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.